warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Selpina Siti Pataswa dengan nomor NPM 24066123041. Halo, nama saya Safira Nur Rahma dengan NPM 24066123044. Hai, nama saya Tira Sintiani dengan nomor NPM 24066123056. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wanda Sari Patunisa dengan nomor NPM 24066123060. Dan saya sendiri, Asep Yusuf Saputra dengan NPM 24066123006. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu studi kasus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Asep Irfan Irfani MPD. Di sini kami akan membahas kasus 1, yaitu mengenai efektivitas media kartu bilangan terhadap kemampuan berhitung matematika siswa kelas 2 SD pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka. Analisis ini dilakukan menggunakan software JASP, mulai dari penyajian statistik deskriptif, uji prasyarat, uji hipotesis, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Maka dari itu, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Kasus 1, efektivitas media kartu bilangan terhadap kemampuan berhitung matematika. Kasus, seorang guru kelas 2 SD ingin mengetahui apakah penggunaan media kartu bilangan efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka. Siswa diberikan pretest sebelum pembelajaran menggunakan kartu bilangan dan posttest setelah pembelajaran selesai. Ini adalah data penelitian yang diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol, pretest dan posttest dengan 30 orang siswa. Baik, untuk pemaparan pertama di sini saya akan menjelaskan ringkasan masalah pada penelitian dan juga hipotesis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan media kartu bilangan terhadap kemampuan berhitung matematika siswa kelas 2 SD pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya kemampuan berhitung sebagian siswa, sehingga diperlukan media pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami konsep operasi hitung secara lebih konkret, menarik, dan menyenangkan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen melalui desain non-equivalent pretest posttest control group design. Subjek penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelas eksperimen yang memperoleh pembelajaran menggunakan media kartu bilangan dan kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran dengan metode konvensional atau tanpa menggunakan media kartu bilangan. Sebelum pembelajaran dimulai, kedua kelompok diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal berhitung siswa. Setelah proses pembelajaran selesai, kedua kelompok tadi diberikan posttest untuk mengetahui kemampuan berhitung setelah perlakuan. Selanjutnya, hasil pretest dan posttest dianalisis untuk membandingkan peningkatan kemampuan berhitung antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Efektivitas media kartu bilangan ditentukan berdasarkan perbedaan hasil belajar kedua kelompok setelah pembelajaran. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa nilai posttest atau peningkatan kemampuan berhitung pada kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan dibandingkan kelas kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa media kartu bilangan efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung matematika siswa kelas 2 SD pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka. Untuk yang selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian yang dimana H0 atau HO yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan berhitung matematika antara siswa yang belajar menggunakan media kartu bilangan dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka.
Kemudian untuk H1-nya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan berhitung matematika antara siswa yang belajar menggunakan media kartu bilangan dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka. Kemudian, kami menggunakan beberapa metode statistik, di antaranya yang pertama, statistik deskriptif, mendeskripsikan karakteristik data seperti rata-rata, mean, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum pada pretest dan posttest di kelas eksperimen maupun kontrol. Yang kedua, uji normalitas Shapiro-Wilk digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal sebagai syarat penggunaan uji parametrik. Shapiro-Wilk direkomendasikan terutama untuk ukuran sampel kecil hingga sedang, kurang dari 50 dan umum digunakan pada penelitian pendidikan. Yang ketiga, uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah varian data antara kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sama, homogen. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka asumsi homogenitas terpenuhi sehingga dapat dilanjutkan dengan uji independent sample test. Yang keempat, independent sample test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan. Uji ini sesuai karena membandingkan dua kelompok yang saling bebas, independen. Yang terakhir itu adalah endgame, digunakan untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan berhitung siswa dari pretest ke posttest sehingga dapat menggambarkan tingkat efektivitas media pembelajaran. Ini adalah hasil pengolahan data deskriptif statistik. Hasil analisis dari data pretest menunjukkan bahwa kelas eksperimen memiliki rata-rata nilai pretest sebesar 60,20 dengan median 60,00 dan simpangan bakunya sebesar 3,123. Nilai terendahnya adalah 55 dan nilai tertingginya 66. Sementara itu, kelas kontrol memiliki rata-rata nilai pretest sebesar 59,43. Medianya 59,00 dan simpangan bakunya sebesar 2,837 dengan nilai minimum 55 dan maksimumnya 65. Rata-rata nilai pretest kedua kelas hanya berbeda sebesar 0,77. Perbedaan ini sangat kecil sehingga secara deskriptif dapat dikatakan bahwa kemampuan awal berhitung matematika siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol relatif sama sebelum diberikan perlakuan. Selain itu, simpangan baku kedua kelas juga hampir sama, 3,123 dan 2,837, yang menunjukkan bahwa penyebaran nilai siswa pada kedua kelompok relatif serupa. Selanjutnya, setelah proses pembelajaran, rata-rata nilai posttest kelas eksperimen meningkat menjadi 82,90, sedangkan kelas kontrol memperoleh rata-rata 70,40. Median kelas eksperimen sebesar 82,50, sedangkan kelas kontrol sebesar 70,00. Simpangan baku kelas eksperimen sebesar 3,546, sedangkan kelas kontrol sebesar 3,103. Nilai posttest kelas eksperimen berkisar antara 77 sampai 89, sedangkan kelas kontrol berkisar antara 65 sampai 76. Terjadi peningkatan nilai pada kedua kelas setelah pembelajaran. Namun, peningkatan pada kelas eksperimen jauh lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Perbedaan rata-rata kedua kelas mencapai 12,50. Perbedaan ini menunjukkan bahwa siswa yang belajar menggunakan media kartu bilangan memperoleh hasil belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. Selanjutnya ada nilai endgain, digunakan untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan berhitung matematika siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata nilai endgain kelas eksperimen sebesar 0,575 dan kelas kontrol sebesar 0,272. Berdasarkan klasifikasi endgain yang ada di tabel, maka kelas eksperimen berada pada
kategori sedang dan kelas kontrol berada pada kategori rendah. Artinya, peningkatan kemampuan berhitung matematika pada kelas yang menggunakan media kartu bilangan lebih besar dibandingkan kelas konvensional. Selanjutnya ada uji normalitas, dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika P lebih besar 0,05, data berdistribusi normal. Jika P lebih kecil sama dengan 0,05, data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini bisa dilihat data pretest eksperimen p-value-nya 0,461 terdistribusi normal, post-test eksperimen p-value 0,272 terdistribusi normal, end-gain eksperimen p-value-nya 0,164 terdistribusi normal, pretest kontrol p-value-nya 0,289 terdistribusi normal, post-test kontrol p-value-nya 0,246 terdistribusi normal, end-gain kontrol p-value-nya 0,395 terdistribusi normal. Maka seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga seluruh data terdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga analisis dapat dilanjutkan menggunakan uji parametrik atau independent sample t-test. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil uji homogenitas yang dilakukan menggunakan Lipin test. Kriteria P lebih dari 0,05 itu varians homogen dan P kurang dari sama dengan 0,05 yaitu varians tidak homogen. Berdasarkan hasil uji homogenitas menggunakan Lipin test, data pretest memiliki nilai signifikasi sebesar 0,588 dan post-test sebesar 0,379. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka varians kedua kelompok dinyatakan homogen. Sementara itu, data end-gain memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,001, sehingga varians kedua kelompok tidak homogen. Baik, selanjutnya pada output di ASP terdapat catatan penting, yaitu Lipin test is significance dalam kurung P kurang dari 0,5 suggestion a violation of the equal variance assumption, artinya asumsi homogenitas varians untuk data end-gain tidak terpenuhi. Oleh karena itu, interpretasi hasil uji tes sebaiknya menggunakan Wills t-test equal variance not assumption apabila tersedia pada output lengkap JSP. Perbedaan kemampuan awal pretest yang dimana hasil uji independent sample t-test menunjukkan bahwa T sama dengan 0,995, DF-nya 58, P-nya 0,324. Karena nilainya P sebesar 0,324 lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Interpretasi tidak terdapat perbedaan kemampuan berhitung matematika yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan. Dengan demikian, kelas kelompok memiliki kemampuan awal yang setara sehingga layak dibandingkan dalam penelitian. Nah, untuk perbedaan hasil belajar atau post-test, hasil uji menunjukkan T-nya 14,530, DF-nya 58, dan P-nya lebih kecil dari 0,001. Karena nilai P-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Interpretasinya terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada setelah pembelajaran. Rata-rata nilai post-test kelas eksperimen sebesar 82,90, sedangkan kelas kontrol sebesar 70,40. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang belajar menggunakan media kartu bilangan memperoleh hasil belajar yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan secara pada kelas kontrol. Lalu, perbedaan peningkatkan kemampuan end-gain, yang dimana hasil uji menunjukkan T-nya 26,149, DF-nya 58,
P-nya lebih kecil dari 0,001. Karena nilai P-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Karena terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berhitung matematika yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka nilai rata-rata N-gen kelas eksperimen sebesar 0,575 dengan kategori sedang, sedangkan kelas kontrol sebesar 0,272 kategori rendah. Hal ini menunjukkan penggunaan media kartu bilangan memberikan peningkatan kemampuan berhitung yang lebih baik dibandingkan pembelajaran pada kelas kontrol. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, berdasarkan hasil uji independent sample test, diperoleh nilai signifikansi P kurang dari 0,001 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan berhitung matematika antara siswa yang belajar menggunakan media kartu bilangan dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka. Selain itu, rata-rata nilai post-test kelas eksperimen 82,90 lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol 70,40 serta rata-rata N-gen kelas eksperimen 0,575 lebih tinggi daripada kelas kontrol 0,272. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa yang belajar menggunakan media kartu bilangan mengalami peningkatan kemampuan berhitung yang lebih baik dibandingkan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. Dengan demikian, media kartu bilangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berhitung matematika siswa kelas 2 SD pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka dibandingkan pembelajaran konvensional.